Action. Mr. K datang lagi. Halo semuanya. Kali ini Mr. K akan membacakan cerita dari beberapa anggota yang sekaligus sebagai korban Koperasi Sejahtera Bersama. Cerita-cerita pendek, cerita-cerita singkat yang mungkin teman-teman anggota yang lain juga mengalami apa yang dialami oleh anggota-anggota yang lain. Bersuaralah, jangan diam, karena diam kita akan terus dipermainkan. Bicaralah, jangan diam, karena diam kita akan terus ditindas. Cerita pertama. Saya seorang ibu berusia 71 tahun, berinisial N. Merasa terpukul karena uang yang disimpan di Koperasi Sejahtera Bersama untuk biaya hidup dan kuliah anak tidak bisa diambil. Saya mengalami kecelakaan, kaki saya patah, dibiayai saudara saya. Anak saya harus berhenti kuliah di semester 7 karena tidak ada biaya lagi. Saat ini, untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh saudara saya. Sepenggal cerita yang kedua. Saya seorang ibu yang tinggal di Semarang. Inisial saya R. Saya memiliki 3 anak berkebutuhan khusus. Suami saya sudah meninggal dunia. Simpanan yang juga warisan dari almarhum suami saya yang dijadikan tujuan hidup tidak bisa saya ambil. Saat ini, untuk hidup sehari-hari, saya dibantu oleh teman-teman sesama anggota. Sepenggal kisah yang ketiga. Saya seorang ibu berusia 62 tahun, hidup dari hasil usaha yang saya simpan di Koperasi Sejahtera Bersama. Ketika simpanan saya tidak bisa diambil, saya tidak tahu lagi bagaimana saya membiayai hidup saya. Sepenggal kisah yang keempat. Saya seorang bapak yang berasal dari Solo. Usia saya 70 tahun. Saya menabung sedikit demi sedikit di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Hanya 1 kali saya ambil 2 juta rupiah untuk kebutuhan rumah tangga saya. Selebihnya tetap saya simpan di Koperasi Sejahtera Bersama beserta uang pensiunan saya. Saat simpanan saya tidak bisa diambil, saya sangat terpukul. Saat ini, anak saya yang berjuang keras untuk memperjuangkan hak-hak saya agar bisa dikembalikan. Karena itu adalah semua uang keluarga yang saya simpan dan saya andalkan. Sepenggal kisah yang kelima. Saya seorang pedagang pasar, usia saya 39 tahun. Saya menabung, menyimpan uang saya di Koperasi Sejahtera Bersama untuk kebutuhan sekolah anak saya masuk sekolah dasar. Hingga saat ini tidak bisa keluar. Sedangkan uang harus sudah masuk bulan November 2021 untuk mendaftarkan anak saya masuk sekolah dasar. Sepenggal kisah yang keenam. Saya seorang pensiunan berusia 53 tahun. Uang pensiunan saya disimpankan di Koperasi Sejahtera Bersama untuk kelangsungan hidup saya. Saat ini, uang yang saya simpankan di Koperasi Sejahtera Bersama tidak bisa diambil. Mencari uang sana kemari untuk kelangsungan hidup saya. Sepenggal kisah yang ketujuh. Saya anggota dari Kudus. Bapak saya berusia 70 tahun. Ibu saya 68 tahun. Semua uang tabungan pensiunan saya simpankan di Koperasi Sejahtera Bersama. Masuk Februari 2020, jatuh tempo pada bulan Agustus 2020, tidak bisa diambil. Sepenggal kisah yang ke-8. Suami saya pensiunan berusia 56 tahun.
Waktu itu, uang suami saya depositokan semua dengan atas nama saya. Berpikir positif kalau hasil jasa bulanan bisa buat menghidupi keluarga. Ternyata zong. Nihil. Mau mencairkan deposito yang sudah jatuh tempo. Tidak bisa. Sepenggal kisah yang ke-9. Saya deposito di Koperasi Sejahtera Bersama dengan bunga 20% dan dalam jangka 1 tahun. Uang tersebut untuk pengobatan suami saya yang sedang sakit kanker paru, stadium lanjut. Karena tenaga pemasaran saya kenal dan saya sempat untuk meliquidnya Koperasi Sejahtera Bersama. Saya percaya banget dan berpikir positif, dan bunganya bisa untuk pengobatan. Pada saat jatuh tempo, ada pengumuman perpanjangan otomatis. Saya berpikir untuk yang jatuh tempo berikutnya langsung bablas, bunga pun tak dibayar. Ada apa dengan Koperasi Sejahtera Bersama? Bicaralah, jangan diam. Salam, kami adalah korban.